Oke, selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ya. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya, langsung saja kita ujikan. Sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingannya. Sebelum itu, di sini saya akan lihatkan atau saya jelaskan ya untuk menyalakan inverter ini ya. Oke, di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama ada MCB software dan yang kedua ada MCB baterai. Di sini MCB software yang terdapat resistornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB software kita off kan ya. Dan setelahnya inverter kita nyalakan. Oke, di sini MCB sudah kita nyalakan ya. Di sini inverter juga sudah kita nyalakan. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu informasi panel surya ya. Di sini ada tegangan masuk ya 50 volt di sini dari baterai. Dan di sini ada pengaturan pengisian ya atau pengaturan MPPT controller. Di sini ada plug dan floatnya di 14 volt karena di sini menggunakan sistem perkalian 4 untuk sistem baterai 48 volt ya. Dan untuk settingannya nanti ada di menu selanjutnya ya. Kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini cara settingnya cukup mudah ya. Semisal di sini kita ingin rubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini ya. Kita bisa lihat ya. Sini. Oke. 25 kita checklist. Secara otomatis langsung tersetting ya untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya untuk plug dan floatnya di 56 volt. Di sini bisa kita setting semisal ingin dirubah menjadi 54 dan di sini sama 54 juga. Di sini maka secara otomatis langsung tersetting ya. Dan di sini untuk arus pengisian sendiri mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Oke, di sini nanti bisa disesuaikan saja untuk arus pengisiannya. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya. Di sini ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Misal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada AC dan DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti di sini bisa disesuaikan saja untuk menu prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada power recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini nanti ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka nanti secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kemudian kita kembali ke di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu ya untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama belum kami gunakan jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya di 5000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Kita kembali, kemudian kita akan ujikan juga di sini. Kita nyalakan terlebih dahulu input PLN-nya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Dan kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya untuk perpindahannya tadi. Di kisaran 46 volt ya, di sini kita turunkan. Oke, di situ terbaca kisaran 46 volt ya. Maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini tadi HPR recovery-nya adalah di 51 volt. Kita naikkan lagi ke 51 volt.
Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter kembali, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Nah, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC ya, di sini maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini ketika PLN ini padam ya, saya simulasikan. Ya, maka di sini secara otomatis berpindah ke inverter ya, dan di sini ketika PLN ini hidup kembali. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, dan di sini ketika saya ingin lihatkan untuk chargingnya, di sini kita ubah dulu ke DC. Oke, kemudian di sini saya akan coba simulasikan ketika baterai habis ya. Oke, di sini ketika baterai habis. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC ya. Di sini kita ubah dulu ke prioritas AC untuk lakukan charging. Kemudian kita tunggu sampai charging ya. Oke, kita tunggu sampai charging ya di situ. Oke, naik ya di situ. Tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, tandanya berfungsi dengan normal ya di sini. Bisa naik. Kemudian kita akan balikan ke DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, dan di sini baterai akan saya on-kan. Oke, dan PV juga saya on-kan ya di sini. Oke, kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Oke, langsung saja di sini saya bebani menggunakan beban blower.
satu buah blower di sini terbaca kisaran 1.500, saya tambah lagi. Oke, di sini terbaca kisaran 3.000 watt ya. Tambah lagi 4.000 watt. Saya tambah. Oke, 5.300. Di sini alarm berbunyi ya. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali ya. Dan di sini saya akan ubah ke prioritas AC lagi. Kemudian kita akan nyalakan kembali input PLN-nya. Oke, di sini saya sudah pindahkan ya ke input PLN. Kemudian di sini saya akan simulasikan menggunakan beban blower. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN padam. Oke, di sini maka secara otomatis berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini secara otomatis ya langsung berpindah kembali ke PLN ya. Oke, di sini bisa ya untuk pengujiannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.